podcast yang mengupas politik pemerintahan Indonesia secara tajam dan benar. Ya, hari ini kita akan membahas Pilkada Jawa Barat 2024, ajang politik paling strategis. Ingat, Jawa Barat memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Ada 4 pasang calon yang akan berebut kursi di Pilgub Jawa Barat 2024. Ya, mari kita coba mulai gitu ya. Kita mulai mungkin dari profil singkat dari keempat pasangan calon. Pertama, ada Bapak Edi Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan. Ya, Bapak Edi Mulyadi dan Erwan Setiawan ya. Dari sosok Bapak Edi sendiri dikenal sebagai tokoh yang nasionalis dan aktivis lingkungan dengan gaya belak-belakan gitu ya. Ia berfokus pada isu pemberdayaan masyarakat pedesaan dan perlindungan sumber daya alam. Terus yang kedua ada Bapak Erwan Setiawan, politisi senior di Jawa Barat dengan pengalaman yang panjang di pemerintahan daerah. Dikenal dengan masyarakat Sundanya gitu ya. Kekuatan dari pasangan ini bisa dibilang adalah kombinasi nasionalisme dan keterlibatan lokal ya, memberikan daya tarik yang kuat di kalangan pemilih pedesaan dan masyarakat adat. Tantangannya mungkin ya jelas ya, komunikasi publik Edi yang kontroversial bisa mempengaruhi citranya di kalangan pemilih urban. Yang kedua, Bapak Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie. Bapak Ahmad Syahiku ini kan dikenal sebagai mantan wali kota Bekasi dan tokoh Partai Keadilan Sejahtera dengan basis massa kuat di kalangan pemilih yang religius gitu ya. Dan Bapak Ilham Habibie sendiri, putra Presiden B.J. Habibie, dikenal sebagai teknokrat dan figur inspiratif di bidang inovasi teknologi gitu ya. Dengan dukungan kuat dari pemilih muslim urban dan kalangan profesional muda yang mengagumi visi teknologi dan kemajuan, ini bisa menjadi kekuatan utama dari pasangan Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie. Tapi ya ada tantangannya, yaitu harus bekerja keras menjangkau basis pemilih tradisional di pedesaan gitu ya. Jadi emang harus cukup gencar banget yang harus dilakukan. Selanjutnya yang ketiga ada Bapak Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI gitu ya. Ada Bapak Acep Adang Ruhyat sebagai politisi yang dikenal dengan petani gitu ya, dekat dengan petani dan masyarakat pedesaan terutama di wilayah sekitaran ya Pantura lah gitu ya. Terus ada Ibu Gita KDI, artis dan politisi muda yang terkenal di kalangan pemuda atau pemilih muda dan kelas menengah ke bawah. Kombinasi politik pedesaan dan figur populer di dunia hiburan memberikan daya tarik lintas kelompok yang mungkin bisa menjadi kekuatan utama dari pasangan tersebut. Tapi kurangnya pengalaman administratif Gita bisa menjadi bahan serangan politik juga bagi pasangan tersebut gitu ya. Yang keempat, ada Bapak JJ Wiradinata dan Bapak Ronald Surapraja gitu ya. Bapak JJ Wiradinata adalah Bupati Pangandaran yang sukses membangun pariwisata daerah dengan citra sebagai pemimpin yang progresif dan inklusif. Sedangkan Ronald Surapraja ini adalah mantan presenter dan komedian, dikenal dekat dengan pemilih yang muda, kreatif, dan milenial. Ini kombinasi pemimpin daerah sukses dan figur populer memberikan mereka akses ke pemilih yang beragam gitu ya. Dan ya tantangannya jelas ya, kurangnya jaringan politik yang kuat di tingkat provinsi, walaupun disokong dengan partai yang cukup terkenal, yaitu adalah PDI Perjuangan gitu ya. Jika melihat dari analisis elektabilitas dan potensi kemenangan gitu ya, dari 4 calon tersebut yang ada di Jawa Barat, Bapak Edi Mulyadi, Dedi Mulyadi gitu ya, Bapak Erwan cukup diunggulkan dari beberapa lembaga survei gitu ya, dari Poltreking, Indikator Politik, Voxpol, LSI, dan Litbang Kompas. Ini cukup signifikan angkanya di atas 60% gitu ya. Bahkan dari Indikator Politik di angka 75 sampai dengan 75,7% gitu ya. Dan diikuti oleh pasangan dari Bapak Syahiku dan Ilham Habibie gitu ya. Ini cukup ketinggalan jauh gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah survei elektabilitas, bisa jadi ada sesuatu yang akan berubah dan yang akan menentukan adalah di tanggal 27 November
yang berhak menentukan adalah warga Jawa Barat. Dari elektabilitas Bapak Deddy Mulyadi gitu ya, ini sangat kuat dari pedesaan gitu ya, dan komunitas Sunda tradisional terutama di wilayah Priangan Timur gitu ya. Potensi kemenangannya ini cukup tinggi juga ya, dan sangat tinggi bahkan gitu ya potensi kemenangannya gitu ya. Mereka mampu memanfaatkan isu lingkungan dan memberdayakan kelompok petani dan nelayan ya. Namun sekali lagi ya harus memperbaiki citra lah untuk memenangkan Pilkada Jawa Barat. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Saiku gitu ya. Dilihat dari elektabilitasnya yang sangat kuat di kalangan muslim urban, kelas menengah dan pemilih muda gitu ya. Basis PKS di Jabar juga menjadi modal besar untuk mendulang suara. Jadi memang dari 4 pasangan calon ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu ya untuk merebut kursi sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kalau dilihat dari beberapa analisis dari pakar ya terkait potensi kemenangan calon dalam Pilgub Jawa Barat ya, Deddy Mulyadi gitu ya, dari pasangan ini menunjukkan elektabilitas yang tinggi dalam berbagai survei gitu ya. Dukungan dari Partai Gerindra dan endorsement langsung dari Bapak Prabowo Subianto memberikan dorongan besar terhadap popularitas Deddy dan Erwan gitu ya. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas mereka mencapai 75,7% dibandingkan kandidat lain. Faktor popularitas Deddy Mulyadi sebagai mantan Bupati Purwakarta dan strategi komunikasi politik mereka yang agresif di media sosial menjadi kekuatan utama gitu ya. Ahmad Saiku, pasangan ini berada di peringkat kedua dengan elektabilitas 13,8% gitu ya, berdasarkan survei indikator ya. Sebagai mantan wali kota Bekasi gitu ya, Ahmad Saiku memiliki basis dukungan yang cukup kuat di kalangan konstituen tradisional PKS gitu ya. Acep dan JJ ya, ini dibuntuti dengan rata-rata elektabilitas di 4,2% untuk Bapak Acep dan Gita KDI, dan Bapak JJ dan Ronald di 2,7% gitu ya. Jadi ini popularitas yang cukup timpang ya di antara pasangan calon gitu ya, dan cukup menarik. Nah, ketika kita berbicara tentang impact-nya ya, kira-kira buat pemerintahan Prabowo dari potensi kemenangan di atas ini kan kita bisa lihat bahwa ada pasangan Deddy Erwan mungkin akan menang gitu ya. Ini akan memperkuat dominasi Gerindra di Jawa Barat sebagai salah satu provinsi strategis dengan jumlah pemilih terbesar. Dukungan ini bisa menjadi landasan kuat bagi pemerintahan Prabowo dalam menavigasi kebijakan di tingkat nasional. Namun jika Ahmad Saiku dan kandidat lain yang menang, Prabowo mungkin perlu harus menghadapi oposisi yang lebih kuat di level daerah gitu ya, terutama mengingat Jawa Barat adalah wilayah kunci dalam pemilu nasional gitu ya. Dampaknya gitu ya, dampak hasil pilkada kira-kira terhadap pemerintahan Prabowo. Siapapun yang menang di Jawa Barat, hasilnya akan berdampak signifikan terhadap stabilitas politik nasional dan pemerintahan Prabowo gitu ya. Ketika kita lihat coba skenario-nya gitu ya, tadi jika Deddy Mulyadi ya ini jelas akan ketika dia menang ya jelas ini akan menjadi sinyal positif bagi pemerintahan Prabowo gitu ya, atau sebagai bentuk dukungan gitu ya yang terjadi di Jawa Barat. Sedangkan ketika skenario-nya Ahmad Saiku, Ilham Habibie yang menang ya, kemenangan ini akan memperkuat pengaruh PKS di pemerintahan daerah dan memberikan tantangan politik bagi koalisi Prabowo gitu ya. Pemerintah pusat mungkin perlu berhati-hati gitu ya dalam menjalin hubungan di Jawa Barat jika tokoh oposisi yang akan berkomunikasi gitu ya. Nah, jika Acep Adang Ruhyat dan Gita KDI yang menang, bagaimana dengan pemerintahan Prabowo? Pemerintahan Prabowo akan dominan jika pasangan ini mampu menciptakan stabilitas Jawa Barat gitu ya. Namun potensi politik atau potensi konflik kebijakan bisa muncul jika pengalaman administratif pasangan ini dianggap kurang memadai gitu ya. Nah, yang terakhir, jika JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja yang menang, kemenangan ini akan memperkenalkan dinamika baru dengan fokus pada pembangunan pariwisata dan inklusivitas gitu ya. Dan
mungkin pemerintahan pusat mungkin perlu harus menyesuaikan pendekatan ya jika pasangan ini bisa jadi akan menjadi independen atau oposisi gitu ya, apalagi disokong dengan partai yang bisa dibilang dari tingkat nasional ini juga ada di pihak oposisi gitu ya, yaitu adalah PDI Perjuangan. Kesimpulannya, Pilkada Jawa Barat adalah salah satu arena politik yang sangat strategis gitu ya, dengan persaingan ketat yang ya hasil akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan calon dalam membuat atau membaca isu lokal dan membangun koalisi lintas kelompok gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang peluang besar menang di Pilkada Jawa Barat? Bagaimana dampaknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo? Yuk diskusi di kolom komentar maupun pemerintahan. Jangan lupa share episode kali ini dan ayo tetap peduli kepada politik dan pemerintahan yang terjadi di Indonesia untuk Jawa Barat. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini dan tetap harus selalu kritis, tetap peduli. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ngobrol pemerintahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.